Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Kisdayanti Waruhu dari STT Hagiasmos Mission Jakarta semester 4 Prodi PAK. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang pertobatan Paulus yang terdapat di dalam mata kuliah PB1 yang diasuh oleh Pak Jari MTH. Baik, di dalam Kisah Para Rasul di sini mencatat kemunculan kedua Saulus di Tarsus. Di sini kita dapat melihat di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 58 dan Kisah Para Rasul 8 ayat 1. Di sini kita dapat mengetahui bahwa Saulus ternyata termasuk orang yang sangat giat dan begitu berpengaruh. Dia sangat giat untuk menyiksa murid-murid Kristus dan sangat berpengaruh untuk memperoleh surat kuasa dari imam besar di Yerusalem. Surat kuasa ini diberikan untuk menyatakan mandat dari pemimpin Yahudi bagi Saulus, sehingga kalau Saulus menangkap murid-murid Yesus di mana saja, orang-orang Romawi yang menjajah Israel dan sekitarnya dapat membiarkannya dan menganggap penangkapan ini sebagai urusan agama Yahudi. Orang-orang Yahudi diberikan kebebasan oleh orang-orang Romawi untuk mengadili dan menjatuhkan hukuman kepada sesama orang Yahudi di dalam hal-hal yang berkait dengan tradisi Yahudi. Dengan kuasa ini, Saulus berniat untuk menangkap orang-orang Yahudi yang menjadi murid Kristus dan menghadapkan mereka ke pengadilan agama Yahudi di Yerusalem. Saulus pun pergi dengan semangat yang berkobar-kobar dan dengan marah yang meluap-luap untuk menyeret para pengikut Kristus di Damsyik. Tetapi ternyata justru di dalam perjalanan inilah Tuhan Yesus memanggil dia. Tuhan Yesus menyatakan diri kepada Saulus dan langsung menyatakan panggilannya kepada Saulus untuk menjadi rasulnya. Tuhan Yesus tidak menyatakan seruan pertobatan atau khotbah mengenal dosa dan penebusan. Tuhan Yesus memanggil Saulus dengan cara memberikan perintah kepada dia. Tuhan Yesus tidak tanya kesediaan Saulus. Tuhan Yesus juga tidak suruh Saulus bergumul dulu. Tuhan Yesus menanyakan alasan Saulus menganiaya dia dan setelah itu pun dia langsung memberikan perintah kepada Saulus untuk melanjutkan perjalanannya masuk ke Damsyik dan bertemu Ananias. Tuhan Yesus memanggil Saulus untuk pekerjaan yang telah ditetapkan Allah bagi Saulus sejak Saulus berada di dalam perut ibunya. Hal ini dapat kita lihat di dalam Galatia 1 ayat 15 sampai 16. Nah, pertobatan Saulus ini sangat unik. Selain karena panggilan yang diberikan Yesus kepadanya untuk menjadi rasul, keunikan pertobatan ini adalah karena tidak ada seorang pun yang menjadi pengantara untuk memberitakan Injil kepada Saulus. Tuhan Yesus sendirilah yang menyatakan Injil kepada dia. Tuhan Yesus menyatakan dengan cara yang sangat luar biasa. Tuhan dengan kemuliaannya menyatakan diri dengan cara yang membuat Saulus langsung buta. Kemuliaan yang melampaui apapun dari dunia ini membuat Saulus segera rebah ke tanah dan kekuatannya hilang dari tubuhnya. Kemuliaan Kristus setelah bangkit dan setelah duduk di sebelah kanan Allah sekarang disaksikan oleh Saulus. Tekanan yang sangat berat dialami oleh Saulus. Dia menyaksikan kemuliaan yang maha tinggi sehingga dia sakit pada tubuhnya. Keadaan seperti ini yang dialami oleh Daniel yang menyaksikan kemuliaan Allah. Ini terdapat di dalam Daniel 8 ayat 27. Kemuliaan Kristus yang terpancar bukanlah kemuliaan orang biasa. Kemuliaan ini adalah kemuliaan Allah yang memancarkan cahaya lebih terang daripada cahaya matahari. Di dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 13. Nah, tetapi walaupun menyatakan diri dengan cahaya terang yang melampaui terang matahari, Tuhan Yesus tetap menyatakan dirinya dengan cara yang sederhana. Dia tetap mengidentikan dirinya dengan murid-muridnya. Dia menanyakan alasan mengapa Saulus menganiaya dia. Dia mengidentikan diri dengan murid-muridnya dengan cara yang sedemikian erat, sehingga penderitaan dan penganiayaan yang dialami oleh murid-muridnya membuat dia menderita dan teraniaya juga. Kasih dan penyertaannya tetap diberikan kepada gerejanya. Kristus benar-benar tidak membiarkan gerejanya menjalani hidup seorang diri di dunia ini. Dia tetap menyertai mereka. Di dalam penderitaan mereka pun dia tetap menyertai dan merasakan penderitaan mereka. Di dalam kemuliaan Kristus tetap merendahkan dirinya untuk dapat disamakan dengan gerejanya. Nah, di dalam pemanggilan Saulus ini kita dapat merenungkan dua hal yang sangat penting, yaitu yang pertama adalah bahwa Tuhan memanggil Saulus pada waktu yang dia telah tetapkan. Tuhan menyatakan anugerah yang sedemikian besar dengan memanggil Saulus yang telah begitu membenci dia
dan menganiaya jemaatnya sendiri. Ini menyatakan betapa sabarnya Allah kita. Dia bukan hanya mau mempertobatkan orang-orang Samaria atau sida-sida yang secara fisik cacat. Dia bahkan mau memanggil tokoh terpenting di dalam pengabaran Injil kepada bangsa-bangsa lain walaupun tokoh tersebut membencinya dan menganiaya murid-muridnya yang sangat dikasihinya. Kesabaran Tuhan yang melampaui kemampuan kita merenungkannya. Kesabarannya diberikan bagi Saulus. Kesabaran yang sama juga telah diberikannya kepada kita sekalian yang begitu lama mengeraskan hati dan menolak Dia. Hal yang kedua adalah kesabarannya diberikan bukan karena dia lemah atau tidak berdaya. Sauluslah yang tidak berdaya ketika berhadapan dengan Kristus. Saulus terbaring dengan sangat ketakutan dan lemah. Tenaganya hilang sehingga dia tidak mampu berdiri dan matanya buta sehingga dia tidak mampu melihat. Kristus telah menjatuhkan dia dan membuat dia begitu tidak berdaya dan gentar. Tetapi perkataan Kristus bukanlah perkataan seseorang yang sedang menghakimi musuhnya yang telah jatuh tak berdaya. Perkataan Kristus justru perkataan yang mewakili kaum lemah yang disebut muridnya. Nah, betapa mengerikan membayangkan hukuman apa yang diterimanya jika Kristus bermaksud membalaskan segala aniaya yang diderita oleh murid-muridnya di tangan Saulus. Tetapi Kristus tidak datang untuk menghukum Saulus. Kristus datang untuk memanggil rasulnya, rasul yang dengan segala kegigihan akan menjadi pengaruh besar bagi bangsa-bangsa. Nah, demikian saja penjelasan singkat dari saya. Terima kasih.